Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya di kelas 7. Hari ini Bapak mau menjelaskan mengenai tentang seni rupa. Ya. Berhubungan dengan seni rupa, kita bisa belajar menggambar. Hari ini Bapak mau menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar dalam seni rupa. Nah, kita menggambar, materi hari ini adalah menggambar flora dan fauna. Tapi sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, dalam menggambar, inspirasi kita adalah tertuju kepada alam. Kenapa alam? Karena di alam kita, sumber daya alam itu bisa menjadikan inspirasi bagi menggambar. Contoh, di alam ada flora. Apa itu flora? Ya, tumbuhan. Ada fauna. Apa itu fauna? Hewan. Dan juga ada benda. Nah, ya, tiga aspek itu bisa kita menjadikan inspirasi untuk menggambar. Contoh misalkan menggambar flora, kita bisa menggambar bunga, pemandangan yang berhubungan dengan tumbuhan, dan juga kita bisa menggambar fauna, hewan, biasanya burung. Nah, juga kita bisa menggambar benda. Nah, contohnya benda apa? Banyak. Misalkan benda di alam, ya kita bisa lihat, kita bisa menggambar. Contohnya kendi, gambar teko dan sebagainya. Oke, baik, perhatikan ya, Bapak akan mulai menjelaskan materinya. Kalian silahkan simak materinya ya. Ya, sekarang mari kita mengenal apa itu menggambar. Gambar itu merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Bahkan pada zaman purba, saat itu gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberikan keberkahan dan perlindungan. Bahkan pada saat itu gambar menjadikan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Nah, selanjutnya bagaimana teknik menggambar fauna? Nah, kita lihat gambar fauna bisa berbentuk hewan buas, juga bisa berbentuk hewan jinak. Nah, teknik misalkan contoh di sini mulai dari membuat badannya, lalu kepala, lalu kaki atau cakarnya. Misalkan di sini teknik menggambar bebek. Ya, sketsa berbentuk geometris akan membantu dan memudahkan dalam menggambar hewan. Ya, selanjutnya teknik dalam menggambar flora, yaitu menggambar tumbuh-tumbuhan. Nah, biasanya bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar. Misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu kesatuan. Nah, selanjutnya teknik menggambar alam benda. Ya, menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Contoh misalkan dalam alam benda kita bisa menggambar alam benda ciptaan manusia dan alam benda ciptaan Tuhan. Misal alam benda ciptaan manusia misalkan berupa kendi, piring, mangkuk atau gelas. Sedangkan alam benda yang diciptakan oleh Tuhan seperti batu, batang kayu, air ataupun awan. Nah, berikutnya adalah komposisi. Dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis. Apa itu komposisi? Komposisi ada tata letak. Dibedakan menjadi dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Untuk simetris adalah menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar, sejajar maksudnya. Dan komposisi asimetris adalah menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Nah, dan yang terakhir adalah teknik menggambar. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu
agar gambar memiliki komposisi, proporsi, posisi, dan keseimbangan yang baik. Baik, itu tadi pemahaman mengenai menggambar flora dan fauna yang tadi dijelaskan, yaitu mungkin kalau kita rangkum adalah yang kita jelaskan satu tentang pengertian menggambar, objek gambar, apa yang objek gambarnya apa saja, terus apa komposisinya seperti apa, terus teknik menggambarnya seperti apa. Semoga materi yang tadi Bapak jelaskan bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.